Dalam kitab tafsir Isyari, penciptaan alam raya dihubungkan dengan sumpah pertama Allah dalam Al-Quran, yaitu Nun wal qalam wa ma yasturun. Jadi ada botol tinta Nun, ada pena kalam, ada lembaran tempat menulis. Satu titik saja yang ditulis oleh pena itu, maka itulah yang akan mengalami expanding universe. Dalam kitab tafsir Isyari, penciptaan alam raya dihubungkan dengan sumpah pertama Allah dalam Al-Quran, yaitu Nun wal qalam wa ma yasturun. Apa artinya? Nun demi wal qalam demi pena, wa ma yasturun dan apa yang dituliskan. Jadi di antara mereka ada yang memahami secara semiotik. Semiotik itu ilmu tentang tanda, bahwa nun adalah kayak botol. Dulu orang tua kita kalau mau menulis itu ada dawah. Orang yang berumur di atas 60 tahun seperti saya pasti akrab dengan apa itu dawah. Dawah itu kan dulu ada botol tinta kan seperti ini Bapak. Dawah kemudian ada kalam, kalam itu dicelupkan di dalam kayak kaligrafer itu ya. Nah sekarang pulpen kita canggih karena hamil, ada botol di dalam pulpen, di atasnya pena, sehingga tidak perlu kemana-mana bawa dawah. Dulu kemana-mana kita bawa dawah. Karena kalam itu tidak ada kantongnya di perutnya. Pulpen dulu begitu. Jadi kalam kayak kuas begitu. Tidak bisa kita menuliskan kuas kalau tidak ada botol catnya. Nah, nun itu adalah botol tintanya. Ya. Wal qalam demi pena. Pena itu yang menulis itu mengambil tinta dari dawah. Wa ma yasturun dan apa yang dituliskannya itu lembaran yang tertulis, lembaran yang ditulis. Jadi nun wal qalam wa ma yasturun ada 3 komponen. Nun dawah tintanya, wal qalami demi pena penanya, wa ma yasturun dan lembaran yang ditempati menulis. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu dan tidak repot-repot menciptakan setiap makhluk. Cukup menciptakan kalam, di situ ada dawahnya, di situ ada lembaran, dan tidak perlu menulis semuanya. Cukup ujung pena kalam itu menancapkan ujungnya, tertulislah sebuah titik. Titik yang ditulis oleh pena itulah yang mengalami pembengkakan, pembesaran, expanding universe. Jadi titik yang memadat itu, padat sedemikian padat itu meledak. Dalam ilmu fisika, benda itu kalau semakin memadat, seperti teori atom, seperti teori bom itu ya, itu pasti akan meledak. Baut, paku-paku itu akan terpental dengan begitu kencang karena ada ledakan dari sebuah pemadatan massa yang sangat besar. Massa atau kepadatan benda itu meledak. Tapi nanti partikel-partikel ledakan titik itulah yang planet-planet ya, bahasan dalam ilmu tasawuf ya, itu yang disebut dengan syajaratul bayda.
partikel-partikel serpihan dari titik yang meledak itu. Partikel itu juga membesar dan juga mencapai titik kulminasinya juga meledak lagi kayak balon itu. Balon ditiup sampai nanti titik kulminasinya meledak juga kan. Jadi mengembang ujungnya meledak, menciut memadat ujungnya juga meledak. Jadi 2 kali ledakan. Jadi 2 kali itulah tiupan sangkakala. Tiupan pertama itu meledak, semua akan mati. Tapi ledakan kedua itu semuanya akan hidup. Jadi ledakan pertama tiupan sangkakala itu istilahnya dalam Quran, as-sur wa nufiakha fis-sur, mati seluruh makhluk hidup, hewan. Jadi Bapak Ibu, kalau Allah akan mematikan makhluk hidupnya, manusia, hewan, gampang sekali. Diteriakkan suara yang sangat dahsyat di angkasa, maka itu getarannya luar biasa. Kalau ada sound system yang sangat kencang, itu seperti gendang telinga kita pun juga itu berdebar-debar. Jantung kita pun juga ikut tersugesti, berdebar-debar. Nah, kalau ada suara yang sangat dahsyat, maka itu akan mematikan seluruh makhluk hidup. Karena goncangan jantung itu melampaui batas kemampuannya, itu mati juga. Ya. Maka itu kisah Nabi Raja Thamud dan Nabi Saleh. Wasbahu fi diyarihim jathimin, mereka diperdengarkan suara teriakan dari langit. Ada suara yang dahsyat menggelegar dari langit, menyebabkan kematian. Jadi suara yang amat besar bisa menyebabkan stopnya jantung. Jadi kalau ada teriakan atau ada dentuman besar di atas, bukan karena kita kejepit, bukan karena kena partikelnya, tapi mendengarkan suaranya, gendang telinga kita itu halus sekali. Kalau pecah gendang telinga, itu kan saringan, maka suara itu akan masuk, mempengaruhi, menekan saraf-saraf yang halus yang dibungkus oleh helm. Helm di kepala kita itu melindungi suara yang sangat besar, melindungi benturan yang sangat besar, karena kapan terbentur itu geger otak mati. Kapan mendengarkan suara yang amat dahsyat, maka itu juga akan mati. Maka itu kalau kita lihat organ telinga kita itu Bapak, itu ada sensornya. Ya. Ada kayak kelereng menyumbat di telinga itu. Itulah yang sangat halus, sangat sensitif. Kita bisa mendengarkan orang berbicara. Kalau tebal sekali, itu nanti orang nggak bisa mendengarkan apa-apa. Tapi kalau tipis, itu juga berbahaya. Maka itu suara itu, sound system itu jangan melampaui batas berapa desimal itu. Karena kalau itu lebih dari itu rusak gendang telinga kita, dan kalau gendang telinga yang rusak nanti akan budak. Jadi budak itu sebetulnya mungkin lebih bagus daripada kita mati karena mendengarkan getaran suara yang begitu besar. Ya, Allahu Akbar Bapak. Ini bukan keahlian saya, tapi itulah. Nah, jadi ada botol tinta, ada pena, kalam, ada lembaran tempat menulis. Satu titik saja yang ditulis oleh pena itu, maka itulah yang akan mengalami expanding universe. Luar biasa.